Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilda Alvira dengan NIM 8604136888. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas modul 5 perkembangan fisik peserta didik. Kegiatan belajar 1, proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Pendahuluan, sebagai seorang penghuni atau pengelola suatu pendidikan, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik pertumbuhan dan perkembangan anak. Agar dapat mengatasi masalah pendidikan dari pembelajaran terjadi dikelola secara sistematis, kita akan mempelajari 5 kegiatan belajar berikut. Yang pertama, perubahan berat dan tinggi badan serta proporsi tubuh. Yang kedua, perkembangan otak. Yang ketiga, perkembangan fisik motorik, motorik kasar dan motorik halus. Yang keempat, pubertas. Dan yang kelima, keterkaitan dengan perkembangan fisik. A. Perubahan berat dan tinggi badan dan proporsi tubuh. Pertumbuhan pada anak dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode ditandai dengan pertumbuhan 1 periode, yaitu 2 tumbuhan yang tepat dan 2 periode lambat. Yang pertama, pertumbuhan yang cepat dialami selama pralahir dan 6 bulan setelah lahir. Anak yang sehat mengalami kenaikan panjang badan secara 50% dan berat 200%. Yang kedua, pertumbuhan yang lambat dialami selama anak menginjak masa remaja atau 8-12 tahun. Berikut penjelasan mengenai perubahan fisik pada berat, tinggi, hingga proporsi tumbuh pada anak. Yang pertama, berat badan. Pada usia 4 bulan, berat bayi sudah 2 kali lipat. Akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Saat memasuki masa remaja, berat tubuh tidak lagi bertambah cepat, bahkan cenderung perlahan. Usia 10-12 mendekati masa remaja akan mengalami periode lemak selama 2 tahun. Sampai betul-betul matang kehidupan kelaminnya, yaitu terlihat penumpukan lemak di perut, sekitar puting, rahang, leher, pipi, pinggul, dan serta pangkal paha. Berikut penjelasan mengenai perubahan fisik pada berat, tinggi, hingga proporsi tumbuh pada anak. Yang kedua, tinggi badan. Anak usia sebaya dapat terlihat berbeda tinggi tubuhnya, tetapi tetap mengikuti pola yang sama. Anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, sedangkan anak laki-laki memulai tahap remajanya setahun lebih lambat dari anak perempuan, sehingga terkesan lebih pendek. Yang ketiga, proporsi tubuh adalah perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Dapat digolongkan dalam 3 bentuk tubuh berdasarkan atas bangun tubuh dan proporsi anggota tubuhnya, yaitu endomorf yang cenderung gemuk, ektomorf yang cenderung kurus dan tulang panjang, mesomorf yang cenderung menjadi kekar, berat, dan segitiga. B. Perkembangan otak. Otak atau encephalon adalah pusat atau Central Nervous System atau CNS. Volume otak manusia 1350 cc, terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengoordinasi sebagian besar gerak, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan keseimbangan cairan tubuh. Terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak terbentuk dari 2 sel, yaitu glia dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Neuron berfungsi membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik atau potensi aksi. Antara neuron saling terhubung ke seluruh tubuh dengan mengirim bahan kimia yang disebut neurotransmitter melalui celah sinapsis. Perkembangan otak anak usia dini mengalami 3 fase. A. Otak primitif, mengatur fisik untuk bertahan hidup, gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, memantau fungsi tubuh, memproses informasi dari panca indera. B. Otak limbik, memproses emosi seperti rasa suka atau tidak suka, cinta atau benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. C. Otak pikir, merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Setelah umur 6-7 tahun bergeser ke otak kiri, otak kanan merespon citra visual, imajinasi, kreativitas, sedangkan otak kiri untuk berpikir kritis dan logis. Yang keduanya dihubungkan jembatan
corpus callosum. C. Perkembangan fisik motorik. Motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif ke arah lebih baik fungsi organ tubuh. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan setiap anak tidaklah sama, tergantung proses kematangan masing-masing anak. Ini penting untuk diperhatikan agar segala keterlambatan atau gangguan motorik pada anak segera terdeteksi dan dikoreksi. Perkembangan motorik terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot yang membuat dapat melompat, memanjat, berlari, dan bersepeda. Anak usia dini rentang usia 4-6 tahun, kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, berjalan, naik atau turun tangga dengan kedua kaki, berjalan di garis lurus dan berdiri satu kaki, berlari kuat dan cepat dalam berlari, berbelok kanan atau kiri, berhenti dengan mudah, melompat ke depan atau belakang dan ke samping, memanjat naik atau turun tangga dan memanjat pohon. 2. Motorik halus. Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Karena tidak memerlukan tenaga, namun memerlukan koordinasi yang cermat. Misalnya, menggunting kertas dengan hasil yang lurus, menggambar dan mewarnai sederhana, menyatukan dua lembar kertas dengan klip, menganyam kertas serta meraut pensil dengan presisi. Semakin baiknya gerakan motorik halus, membuat anak dapat lebih berkreasi. Namun tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. D. Pubertas. Pubertas terjadi akibat peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, diikuti oleh sekuens perubahan sistem endokrin kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, sekuens akan diikuti timbulnya tanda-tanda seks sekunder, pacu tumbuh, dan kesiapan untuk reproduksi. Beberapa pendapat para ahli tentang remaja atau pubertas menurut Santrox, remaja sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa bukan hanya dalam artian psikologis tetapi juga fisik. Menurut Jahwat Dahlan, remaja yang sedang mengalami proses transisi atau pubertas memiliki ciri-ciri dalam pertumbuhan fisik, psikis, dan sosialnya. Ada penyesuaian yang dilakukan remaja yang mengalami pubertas, yaitu 1. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. 2. Penyesuaian diri pada aspek psikologis. 1. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. A. Penyesuaian terhadap perubahan proporsi tubuh, perubahan yang pesat pada bagian tubuh tertentu seperti bahu, lengan, pinggang, dan tungkai yang akan mengganggu keseimbangan tubuh remaja. B. Penyesuaian terhadap ciri seks primer berfungsi alat kelamin ditandai mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. C. Penyesuaian terhadap ciri seks sekunder, perkembangan kulit, rambut, dan suara. Masa remaja kulit menjadi kasar, lebih gelap, pucat, pori-pori bertambah besar, serta kelenjar lemak dan minyak lebih aktif sehingga berjerawat. E. Faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Aspek-aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thompson. 1. Sistem saraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot atau kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin atau perubahan tingkah laku baru.